lucu banget ya teman-teman, kunci mobilnya bisa kita mainin sambil macet-macetan atau kalau lagi bosan dalam mobil. Jadi ini adalah kunci mobil dari Netavi. Teman-teman, kalau ada yang teman-teman belum tahu, jadi Neta ini sebenarnya sudah ada di global dari tahun 2014. Cuman ini baru di launching di Indonesia itu di Gias 2023 Agustus kemarin. Yang mau kalau dia test drive hari ini adalah Netavi, karena memang yang baru dijual di Indonesia adalah yang Netavi. Dan kalau dia akan langsung merasakan impresi berkendara menaiki mobil listrik dari Neta ini. Kalau teman-teman penasaran sama videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Lucu banget kuncinya. Oke, jadi Netavi ini dia sebutannya subcompact crossover SUV. Cuman biasanya kalau kita lihat mobil SUV itu dia garang gitu ya, sangar. Nah, kalau si Netavi ini dia itu lebih ke arah manis gitu ya, lucu, kalem gitu. Jadi dari depan ke belakang pun dia modelnya senada, manis juga. Nggak ada yang kayak garang di depan, di belakangnya manis tuh nggak, dia senada. Dari depan sampai ke belakang tuh memang modelnya seperti itu. Nah, waktu di Gias lalu, Claudia itu udah pernah coba test drive ini dan udah pernah bikin videonya juga. Namun pada saat di Gias itu test drive-nya arenanya terbatas. Nah, jadi kali ini Claudia akan nyoba secara lebih lama lagi untuk nyobain fitur-fiturnya juga dan di jalanan yang lebih memadai seperti rasanya berkendara harian. Daripada kelamaan, kita langsung aja yuk. Sebelum nyetir, Claudia mau ngasih tahu dulu apa aja yang ada dalam interior dari Netavi ini. Yang pertama, ini untuk joknya dia dari kulit, dan yang Claudia rasain adalah kulitnya ini yang bahannya bagus dan nyaman juga untuk didudukin. Terus untuk tempat penyimpanannya pun dia ada di beberapa lokasi ya. Jadi tempatnya ada di bawah layar entertainment, terus di bawahnya lagi itu juga ada konsol sama lighter plus colokan USB. Dan di sebelah sini itu dia nggak ada model konsol yang nyambung, jadi di sini lowong aja. Ada dua cup holder, di sini ada tempat naruh barang lagi, plus ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup. Di bawahnya juga ada ekstra tempat penyimpanan dan untuk naruh gelas lagi. Jadi untuk konsolnya yang di tengah sini tempat penyimpanannya lumayan banyak ya. Terus untuk model setirnya dia juga yang kotak gitu, jadi nggak full bulat, dan ini ada tombol-tombol untuk kalian ngatur si layar entertainmentnya ini. Jadi semuanya itu bakalan disetting sama layar entertainment ini dan nanti kita bakalan coba sambil test drive juga. Terus untuk tuas transmisinya ini ada di bagian kanan ya, dia modelnya tuas gitu. Dan ini untuk lampu sennya juga dia kayak mobil model Eropa gitu ada di sebelah kiri. Terus mobil ini juga nggak ada rem parking atau handbrake-nya. Jadi kalau misalkan dia mau di parking itu dia langsung otomatis aja gitu. Dan ini untuk pengaturan kursinya dia masih manual, jadi nggak elektris. Dan untuk setirnya dia nggak ada pengaturan tilt and teleskopiknya. Kalau misalkan kalau dia sendiri di tinggi 155 cm, sebenarnya sih ini agak kurang ke bawah ya. Cuman masih nggak apa-apa kok, visibilitas ke depannya juga masih oke. Dan untuk kursinya ini nggak bisa dinaik turunin, jadi udah segini aja. Tapi yang paling menurut kalau dia jadi catatan adalah visibilitas ke kaca belakang. Jadi udah kaca belakangnya kecil, bangku belakangnya itu tinggi banget. Jadi benar-benar nutupin gitu. Kita ngelihat kaca ke belakang ini terbatas banget nih visibilitasnya. Oke, di sini ada layar entertainment. Jadi layar ini bukan cuma sebagai entertainment aja, tapi semua settingan operator dari mobil ini harus disetting dari sini. Dan salah satunya adalah ini. Jadi kalau dia mau mengaktifkan semacam Android Auto gitu ke layarnya, ini pakai klik interconnection. Jadi ini pakai hotspot. Jadi biasanya kalau misalnya untuk konekin gitu kan dia pakai wifi atau bluetooth. Nah, ini pakai hotspot atau dicolok pakai kabel. Tapi teman-teman harus download aplikasi namanya Carbit Link dulu. Nah, ini kita konekin ya pakai hotspot. Ini kita back dulu, kita konekin dulu. Nah, ini dia kita udah connect, nggak pakai kabel. Jadi ini yang pakai mobile hotspot, ini langsung kita bisa operasikan mirroring
sama handphone, jadi dia lebih nggak nge-lag atau lebih bagus ya. Oke, kalau untuk gasnya, dia ini nggak kayak mobil listrik pada umumnya. Jadi kalau misalkan biasanya tipe mobil listrik itu kan yang ngagetin yang hentak gitu ya. Nah ini tuh enggak, jadi tipenya ini yang nggak ngentak, dan kalau untuk dipakai jalan terus itu dia rasanya nggak kayak bawa mobil listrik, jadi kayak kita bawa mobil konvensional gitu, rasanya kayak bawa mobil bensin. Terus juga untuk tadi kan Claudia udah bilang ini nggak ada parking brake-nya, jadi dia pada saat itu dia langsung berhenti. Dan untuk auto hold-nya dia otomatis juga tuh, jadi pada saat abis kita ngegas terus kita ngerem, kita lepas remnya, nah dia auto hold-nya nyala. Kalau misalnya mau jalan lagi tinggal langsung digas aja. Dan untuk auto hold-nya itu bisa dimatiin atau disetting lewat layar entertainment ini. Jadi semua operator atau settingan dari mobil ini kita bisa operasikan lewat sini. Karena semua operatornya ini kita harus kendalikan lewat layar entertainment, jadi mungkin kalau misalkan yang belum terbiasa akan ngerasa agak kesusahan aja sih ya. Cuman ya semuanya dikumpulin di sini, jadi mungkin maksudnya akan biar lebih sekalian aja gitu ada di sini semua. Terus ini untuk driving mode-nya juga ada di layar entertainment, jadi ada yang normal sama yang sport. Kalau di sini namanya athletic. Terus ini kalau dia coba yang sport, untuk gasnya sih memang lebih kerasa ngisi atau lebih powerful ya pastinya dibandingkan yang mode biasa. Cuman kalau kita pakai mode ini ya pastinya baterainya akan lebih boros. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada energy recycle intensity atau CRES ya, semacam regenerative brake itu. Jadi ini bisa disetting light, medium, atau high. Terus juga kalian bisa setting speed limit dari mobil kalian. Dan untuk settingan one pedal, jadi ini kalau misalkan di on-in itu kita bisa milih nih, ada creeping sama parking. Terus juga ada electronic stability program dan hill descent control. Ini bisa kita on-offin lewat layar entertainment juga. Dan yang terakhir ini ada tow mode. Jadi di sini itu kita bisa pakai dua settingan gitu. Yang pertama adalah kalau misalkan pada saat mobil ini di towing, tapi kita kan mobilnya nggak melulu untuk di towing ya. Nah, jadi ini juga bisa digunakan sebagai kalau kalian itu lagi parkir paralel. Jadi klaimnya dari Sineta itu bisa dipakai kalau kalian lagi parkir paralel, mobilnya tuh jadi netral. Terus juga di mobil ini sudah ada air purification-nya, dan di layar ini dikasih tahu kondisi dari filternya nih. Nah, kalau pada saat ini lagi di 96%, warnanya hijau, jadi bagus. Oke, tadi kalau dia sempat bahas visibilitas juga, dan ini ngerasain juga sambil jalan, visibilitasnya juga cukup oke, dan posisi duduknya juga cukup nyaman untuk Claudia yang tingginya 155 cm. Jadi gak ada masalah ya, walaupun bangkunya ini gak bisa dinaik turun, masih oke banget. Terus yang jadi mungkin catatan lagi tadi adalah yang di kaca belakang itu memang agak kecil banget, susah untuk melihat pandangan ke belakang, ditambah ketutupan kursi, apalagi kalau nanti ada orang yang duduk di belakang, itu makin akan ketutupan banget dan mesti hati-hati banget nih untuk melihat ke belakangnya. Tapi kalau untuk spion kanan kiri yang depan itu aman sih, yang depan juga, terutama visibilitas ke depan karena speedometernya juga kecil, jadi nggak terlalu mengganggu. Terus untuk suspensinya, mobil ini dia juga cukup oke ya, karena seperti pada umumnya mobil listrik, dia sensor gravitinya ada di tengah dan baterainya itu ada di bagian bawah. Jadi ini suspensinya juga cukup oke. Dan untuk feel berkendara secara keseluruhan sih sebenarnya ini nyaman banget ya buat dipakai sehari-hari. Ditambah lagi yang tadi kalau dia point out itu adalah gak kayak bawa mobil listrik, jadi gak bakalan kaget ataupun nggak perlu nyesuaiin diri untuk bawa mobil ini karena takut gasnya yang hentak gitu. Mobil ini nggak seperti itu. Untuk pengisian daya, Netavi bisa diisi secara normal atau fast charging. Baterai berkapasitas 38,5 kWh diisi secara normal charging atau AC 0-100% terisi selama 8 jam. Sedangkan DC CCS fast charging 30 sampai dengan 80% selama 30 menit.
Teman-teman sahabat otomotif kompas.com, setelah tadi Claudia test drive dan merasakan fitur-fitur yang ada di Netafee, Claudia jadi makin ngerasain ya, ini mobil Neta menjadi salah satu bukti dari ekspansi mobil-mobil Cina ke Indonesia. Ditambah lagi, ini merupakan mobil di kelas 300 jutaan yang baru nih teman-teman. Jadi kan rata-rata mobil listrik tuh ada yang harganya di bawah ini ataupun di atasnya lagi ini. Tapi ini mobil Netafee di harga 300 jutaan. Jadi mobilnya harganya 379 juta. Dan mungkin untuk yang setara sama ini ada di mobil listrik Citroen EC3. Jadi di harga 300 jutaan itu ada mobil ini salah satunya. Terus juga untuk rasa berkendaranya dia enak banget ya teman-teman. Jadi pada saat kalau dia bawa ini, kalau dia nggak kayak bawa mobil listrik, jadi kayak bawa mobil konvensional atau bawa mobil bensin. Jadi dia gasnya rasanya penuh gitu kalau kita mau ngegas. Jadi nggak kayak bawa mobil listrik. Untuk teman-teman yang mungkin kayak takut kaget atau takut gak terbiasa bawa mobil listrik, ini sebenarnya cocok banget karena ya itu tadi nggak seperti bawa mobil listrik. Dan untuk range-nya juga mobil ini termasuk cukup jauh ya, jadi dia bisa menempuh jarak maksimal di 400 km. Jadi untuk mobil harga 379 jutaan, mobil listrik, ini udah oke banget menurut Claudia dan boleh dicoba atau boleh dijadikan salah satu rekomendasi mobil listrik buat teman-teman yang pengen punya mobil listrik tapi nggak mau yang terlalu mahal, tapi pengen yang tetap berkualitas ya, ini salah satunya Netafee. Jadi teman-teman bisa cobain mobil Netafee ini. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan informatif buat teman-teman sahabat otomotif kompas.com. Kalau dia pamit dulu, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.